konfirmasi ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, nanti dia harus menggunakan surat dinas undangan di luar instansi Mahkamah. Ini surat undangan eksternal sama seperti halnya di internal, cuma yang membedakan nanti adalah misalnya PTA mengundang, tadi ada misalnya ada Kemenak misalnya ini membuat PTA membuat surat undangan eksternal ini, jadi mengundang pihak lain di luar dari Mahkamah Agung, misalnya Kejaksaan, Kemenak, DJBB dan lain sebagainya, hanya bisa menggunakan surat undangan eksternal. Terkait bintang sakit ke langsung itu surat ini mengkonfirmasi raguan saya bahwa untuk surat untuk surat tugas itu menggunakan logo yang mengandung dan semuanya ada di kami, jadi logonya tidak menggunakan logo lain. Jadi logo yang naskah dinas arahan semua kan menggunakan logo berwarna hijau. Cuman yang untuk ST Pak, surat tugas dan surat perintah itu menggunakan logo berwarna hitam Pak. Untuk disposisi surat itu apakah ada aturannya atau kebijakan Satgas sendiri seperti itu? Jadi nanti di bagian umum buat ini lembar disposisi, di bawahnya Pak Ketua misalnya wakil, panitra dan sekretaris. Seperti itu. Jadi dibuat. Nanti misalnya surat ditujukan misalnya ketua, berarti ketua yang membuka. Nanti ketua mendisposisikan sesuai dengan isinya itu ke bawahannya. Misalnya, wah ini tugasnya sekretaris, diceklis tuh sekretaris, petunjuknya apa nanti bisa Pak Ketua sampaikan. Mungkin kita tadi agak perdebatan sedikit di kawan-kawan sini ketika ternyata ada penyampaian Pak Ketua yang membuka. Ini khawatirnya surat datang gelondongan gitu Mas dari pos atau dari pengiriman langsung diserahkan ke Pak Ketua. Pak Ketua kemarin bimtek, Pak Ketua yang membuka. Jadi nanti kami tambahkan Pak Ketua ini bunting di kantor selebih dibuka. Nah ini kami mungkin izin bisa persepsi, artinya alur itu tetap dibuka oleh bagian umum untuk dicatat di register. Kemudian kami serahkan ke Pak Ketua sehingga Pak Ketua nanti yang mendiskusi, atau memang surat tertutup dari segel itu serahkan ke Pak Ketua. Nah itu mohon izin Mas Dika. Sebenarnya yang harus membuka memang Pak Ketua Mas dalam hal ini. Jadi ya memang saat ini kan kebiasaan kita seperti itu ya. Ini pelan-pelan kita coba akan ubah. Surat yang ditujukan ke yang bersangkutan itulah yang dibuka yang bersangkutan. Nah nanti di bagian itu nggak harus semua tuh surat masuk ke Pak Ketua semua sebenarnya. Semua harus yang kan pasti ada surat yang dari sekretaris, tapi yang ditujukan ke ketua yang sampai ke ketua berikut dengan disposisinya. Tetapi nanti pelan-pelan nanti kita memberikan masukan kepada ketua ini ada surat dan sudah didisposisikan. Mohon diberikan disposisi. Benar Mas Andi yang sampaikan. Tapi polanya Mas Andi ini surat sudah dibuka duluan. Ini sampai RO ya. Jadi KRO itu klasifikasi rincian output begini. Jadi ada yang betul-betul internal. Jadi di sini kalau kita lihat ada dua KRO dan dua kegiatan. Nah, jadi kita lihat di sini. Misalnya ini masalah revisi DIPA KL berkaitan dengan perubahan undang-undang. Nah, ini kewenangan dia. Ya, ini pergeseran anggaran antar bagian anggaran atau antar KL. Kita sudah posting, dan itu kan ada beberapa pertanyaan adalah ketika kita posting itu kan di sepan sendiri kan belum ada perubahan. Nah, apakah nanti sepan itu mendeteksi misalkan dalam akun A langkah 5.21 ternyata kita melakukan revisi, kemudian ternyata di sepan itu belum terdeteksi, itu kita bermasalah dalam penarikan ya seperti itu. Misalkan kita tambah misalkan manajer rumah tangga, tapi kan di Sakti sudah ada. Tapi ketika divalidasi dari KPPN, apakah
kita dianggap minus atau gimana nanti sebetulnya. Dikira revisi POK itu langsung bisa integrasi dengan SPAN, ternyata sampai akhir tahun terjadi minus di akun-akun tertentu. Itu perlu diwakili kepada teman-teman juga. Nah, yang saya tanyakan itu adalah ketika itu pembacaannya itu per detail atau dalam jumlah akun. Itu kan disampaikan dalam pelajari ya, itu 1 hari dari POK. Itu dengan saya apakah ada konsekuensi atau sanksi terkait Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawab sama Bapak itu. Ya kan? Pertanyaan itu kan konsekuensinya kayak tadi. Minus jadi kan. Makanya kalau kita tadi dianjurkan setelah 1 hari revisi POK itu yang sesuai dengan upah, maka kaitannya sama diskon, maka lakukan pemutakhiran sehingga data diskon sama. Tapi kalau kita revisi POK tadi kita ada pertanyaan pengaruh tak dengan pencairan enggak, sebab kan di kabupaten itu dibacakan per jenis belanja ya. Nanti kalau diskon dibacakan per akun, makanya kalau kita enggak pemutakhiran, pertanyaan di buka itu konsekuensinya jadi minus nanti. Nah, tapi kalau bagaimana ada konsekuensinya kalau berupa pemutakhiran kayak Bapak tadi bisa minus per akunnya kelihatan, per akun nanti minusnya. Sedangkan waktu kita pencairan jenis belanja gitu. Jadi jangan sampai lupa, maka di aturan itu 1 hari ya setelah kita lakukan pemutakhiran. Ya. Ulangan yang perlu dilakukan Bapak Ibu ya, langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan kualitas belanjanya. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, kemudian yang kedua meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, kemudian yang ketiga melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan atau proyek. Yang keempat, melakukan percepatan pelaksanaan anggarannya. Dari 2023 ini yang membuat proyeksi capaian pokok adalah 1. Kalau tahun lalu udah otomatis sistem di aplikasi Sakti. Sekarang Satgas harus membuat proyeksi sendiri, kemudian direkam di aplikasi Sakti. Karena nanti pemberian report itu porsinya antara kinerja keuangan dan kinerja ini ya, cabut itu kalau dulu kan porsi 60-40, 60 yang kinerja anggaran, 40 yang kinerja